Baik saudara, tema bulan ini adalah dimerdekakan dari keterikatan. Itu tema, dimerdekakan dari keterikatan. Apa arti keterikatan? Satu kata, dosa. Jadi dimerdekakan dari dosa. Siapa percaya bahwa Yesus di kayu salib sudah menanggung segala dosa kita? Lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama dengan saya sudah dimerdekakan. 1, 2, 3. Taruh tangan kanan di dada saudara. Bilang begini, saya sudah dimerdekakan di dalam Yesus. 1, 2, 3. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman lagi bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yohanes berkata, jika putra itu memerdekakan, maka kita sungguh-sungguh apa? Merdeka. Berapa banyak yang percaya Yesus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga dan tinggal di dalam hidup kita. Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya sudah dimerdekakan. 1, 2, 3. Sudah, ya sudah. Jadi tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi kutuk masa lalu, nggak ada. Sudah dimerdekakan. Titik. Bukan koma. Jadi kalau ada yang berkata, wah kamu loh kena kutuk. Enggak saudara. Tidak ada. Keselamatan sudah selesai, amin. Pengampunan sudah selesai. Dan saudara betul-betul merdeka. Katakan amin. Hari ini saya mau sampaikan mengenai pertolongan Tuhan. Siapa percaya bahwa dalam hidup ini masih ada pertolongan Tuhan? Lambaikan tangan. Saya pasti ditolong Tuhan. 1, 2, 3. Saya pasti ditolong Tuhan. 1, 2, 3. Nah jika kita sudah dimerdekakan, masa sih Tuhan tidak menolong? Ada banyak orang berkata, sampai hari ini belum ada pertolongan Pak. Saya beritahu saudara bahwa pertolongan Tuhan itu pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Katakan amin. Pertolongan Tuhan bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Saya akan ambil dalam Ulangan pasal 20. Kita baca ayatnya ya. Saudara, dunia ini penuh dengan pertempuran. Dunia ini penuh dengan masalah. Ulangan pasal 20. Kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 4. Baca sekali, baca pelan-pelan ayat ini. Mulai dari ayat 1. Ulangan 20 ayat 1. 1, 2, 3. Apabila engkau pergi berperang melawan apa? Musuh. Sama-sama saya melawan musuh. 1, 2, 3. Saudara, sekeliling kita ada musuh. Tanpa kita sadari. Siapa musuh kita? Mertua. Siapa musuh saudara? Teman kantor, tetangga saudara. Siapa musuh saudara? Musuh kita adalah apa? Setan. Setan itu udah kalah saudara. Tapi dia berusaha untuk merongrong kita di lewat pikiran kita. Itu yang kita. Tanpa kita sadari bahwa hari-hari ini banyak peperangan. Tapi satu jawaban yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan yang berperang ganti kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita baca sekali lagi. Apabila engkau pergi berperang melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda dan kereta-kereta perang, sebuah bangsa lebih banyak daripadamu, maka apa? Janganlah takut kepada mereka. Sama-sama dengan saya, jangan takut. 1, 2, 3. Jangan takut. 1, 2, 3. Sebab Yahweh Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir menyertaimu. Sama-sama dengan menyertai. 1, 2, 3. Yahweh Elohimku menyertaiku. 1, 2, 3. Amin saudara. Pertempuran itu ada. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Sebab Yahweh Elohimmu menyertaimu. Mungkin hari-hari ini doamu belum dijawab. Tapi dengar saudara, penyertaan Tuhan belum sampai di ujung.
Amin. Ayat yang kedua. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menghadapi medan pertempuran, berulang-ulang kali firman Tuhan berkata, ada pertempuran. Maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Terus ayat 3. Bisa? Sama-sama 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Pada hari ini kamu menghadapi medan pertempuran melawan musuh-musuhmu. Sama-sama dengan saya, jangan berkecil hati. 1, 2, 3. Janganlah berkecil hati, janganlah takut atau gentar, dan apa? Jangan gemetar dengan kehadiran mereka. Saya beritahu saudara bahwa apapun yang saudara alami hari-hari ini, jangan pernah berkecil hati, jangan takut, jangan gentar, dan jangan gemetar dengan kehadiran mereka. Kehadiran siapa? Masalah. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Kita belum hidup di sorga, saudara. Firman Tuhan, apakah orang benar bisa alami masalah? Apakah orang benar? Siapa percaya bahwa kita orang benar? Lambaikan tangan. Saya beritahu saudara, saudara dibenarkan atau menjadi orang benar bukan karena saudara berusaha menjadi benar. Tapi saudara dan saya menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Itu karena anugerah pemberian. Katakan amin. Karena iman kita kepada Yesus, kita menjadi orang benar. Katakan amin. Sama-sama dengan saya orang benar. 1, 2, 3. Saya orang benar. 1, 2, 3. Kita orang. Tapi apakah orang benar tidak mengalami masalah? Kita masih ada di dunia. Kita belum ada di sorga. Sekali lagi saya sampaikan, Mazmur berkata kemalangan orang benar banyak. Banyak, saudara. Tetapi Tuhan menopang hidupnya. Katakan amin. Artinya apa? Sekalipun banyak pertempuran, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak musuh-musuh, ada Tuhan di pihak kita. Katakan amin. Ayat 4, sama-sama katakan. 1, 2, 3. Sebab apa? Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu, apa? Untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, untuk apa? Memberi kemenangan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, kita tampil sebagai pemenang bukan karena kita yang melawan musuh kita, tetapi Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara bisa bertahan menghadapi tantangan besar apapun sampai hari ini, tapi jika saudara percaya ada Tuhan yang membackup hidup kita, dikatakan dia berperang pada kita, ganti kita, maka tetap ada kemenangan. Katakan amin. Saudara, saya akan fokus di Ulangan 24. Ada 3 poin. Sebab Yahweh Elohim dialah yang pertama berjalan di depanmu, yang kedua berperang bagimu, dan yang ketiga memberikan kemenangan kepadamu. Ada 3 hal pertolongan Tuhan. Ada 3 kebenaran pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tema saya adalah pertolongan Tuhan. Siapa percaya bahwa kita pasti tolong Tuhan? Lambaikan tangan. Mau berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada 3 kebenaran pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan berjalan menyertai kita. Ayatnya yang tadi, Ulangan 20 ayat 4. Alinea pertama, 1, 2, 3. Sebab Yahweh Elohimmu, dialah yang apa? Berjalan di depanmu. Ini poin pertama. Untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk memberi kemenangan kepadamu. Di situasi yang buruk sekalipun, saya beritahu saudara, percaya bahwa Tuhan yang kendalikan hidup kita. Katakan amin. Percayai ini, saudara. Di situasi dan keadaan apapun saudara alami hari ini, yakinkan hidupmu, Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Dia bukan hanya berjalan menyertai kita, tetapi dia ada di dalam hidup kita. Amin. Zaman perjanjian lama, Tuhan berjalan
di samping, di atas, di belakang, di depan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dikirim Roh Kudus. Dia bukan hanya berjalan di samping, dia bukan hanya berjalan di belakang, di depan, tetapi dia tinggal di dalam hidup kita. Katakan amin. Sama-sama dengan saya, Roh Kudus tinggal di dalam hati saya. 1, 2, 3. Amin, saudara. Nah, jika Tuhan ada bersama-sama kita, masa sih gak ada pertolongan Tuhan? Tuhan yang pelihara kita di masa-masa kekeringan, masa kesukaran, percayalah ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Katakan amin. Contoh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan dikejar oleh tentara Firaun. Kita lihat. Ya, bisa kelihatan saudara. Bangsa Israel, saya nggak kelihatan sana. Bangsa Israel dikejar Firaun. Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ayatnya. Itu dia gambarnya. 1, 2, 3. Ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka. Jadi ketika bangsa Firaun dan bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, dikatakan Israel melihat mereka. Tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka. Dan mereka merasa sangat ketakutan. Orang Israel saat itu dikatakan ada orang pilihan Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat mereka dikejar, mereka mengalami sangat ketakutan. Adakah hari-hari ini engkau mengalami seperti ini? Engkau mengalami ketakutan. Seperti bangsa Israel. Lanjut kita baca. Dan apa? Berserulah Bani Israel kepada Yahweh. 11. 1, 2, 3. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini, Musa? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saya beritahu saudara, Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir perbudakan. Di tengah jalan mereka mengalami yang namanya ketakutan. Mereka mengalami yang namanya stres. Kenapa? Ada musuh di belakang. Mereka dikejar oleh orang Mesir. Sehingga mereka berkata, Musa, apakah di Mesir nggak ada kuburan? Ngapain kamu bawa kami ke sini? Padahal mereka tahu bahwa mereka keluar dari Mesir bukan karena Musa, tapi karena Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata bahwa Tuhan, aku sudah mengiringkan, aku sudah melayani, aku setia beribadah. Tetapi kenapa aku mengalami pertempuran ini? Kenapa engkau izinkan aku mengalami masalah seperti ini? Kalau gitu nggak usah lah. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka alami ketakutan. Apa kata Tuhan kepada mereka? Keluaran 14 ayat 15. Saya suka ayat ini sudah. Di tengah-tengah bangsa Israel mengalami ketakutan. Mereka diintimidasi. Pasti mati semua. Tapi Tuhan berkata kepada Musa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yahweh berfirman kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel. Agar apa? Baca sama-sama yang kuning terakhir 1, 2, 3. Agar mereka apa? Terus maju. Saudara kasih Tuhan, artinya Tuhan berkata, jangan pernah lihat persoalan itu. Teruslah maju, katakan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini doamu belum dijawab, teruslah maju. Teruslah maju melayani Tuhan. Teruslah maju beribadah. Tetap semangat.
Tahukah saudara, iman Kristen hari-hari ini adalah iman walaupun, iman meskipun. Meskipun aku belum ditolong Tuhan, aku tetap maju. Meskipun doaku belum dijawab, aku tetap maju. Aku tetap semangat melayani Tuhan. Seringkali kita berhenti seperti orang Israel. Musa, apakah di tanah Mesir tidak ada kuburan? Ngapain kamu bawa kami ke sini? Hanya untuk menghadapi ancaman seperti ini. Banyak yang dialami oleh orang Kristen hari ini. Ketika doanya mandek, ketika melayani Tuhan ada kekecewaan, berhenti. Pesan Tuhan di mimbar ini, teruslah maju, amin. Tuhan masih koma, belum titik. Saya pernah kehilangan kesehatan di titik darah penghabisan. Saudara, sampai hari ini namanya kanker itu titik darah penghabisan. Belum ada obat. Sampai hari ini. Tahukah saudara? Dari ribuan yang kena kanker, yang sembuh berapa? Di sini ada dokter. Ya, Dokter Leo. Salah satunya yang sembuh saya. Bukan karena saya hebat, tapi anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa minum obat apa saja, tidak akan mampu menghalangi kanker. Sampai hari ini. Itu dokter ya? Belum ada kan? Kanker apapun. Mungkin ada orang sembuh tapi enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau sembuh artinya kan tuntas kan? Kalau saya sembuh tuntas, saudara. Saya pernah kanker liver stadium 4. Kata dokter, kamu harus makan nasi tim, paling enggak bubur seumur hidupmu. Enggak boleh makan pedas. Tapi saya yakin saya sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan kalau menyembuhkan itu tuntas. Total. Sementara saya divonis, ada keinginan, malaslah Tuhan. Apalagi saya dibilangin oleh pendetaku waktu itu, sudah di gereja lama. Si Nofri kena kutuk itu, makanya gak sembuh-sembuh tuh. Oh saudara, sakit. Pengen berhenti percaya kepada Tuhan, masa sih Tuhan? Aku lo melayani, kehilangan kesehatan. Saudara mungkin kehilangan harta, kehilangan apa? Keluarga. Saya kehilangan kesehatan, tidak bisa berdaya selama 4 tahun. Apakah saya berhenti, saudara? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun aku belum sembuh, aku tetap memuji Tuhan. Saat saya mengalami hal yang buruk, apa yang saya lakukan? Saya ambil gitar. Yang keluar dari mulut saya, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya semuanya kasih dan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat di sepanjang. Boleh saya panggil Cindy? Saya pengen nyanyi lagu tadi itu. Saya baru dengar tapi saya dikuatkan dengan lagu itu. Walau lembah kelapa. Nah itu, coba Cindy nyanyi. Saya suka lagu itu tadi, saya baru dengar saudara. Tapi di sana saya duduk. Daud itu saudara, ditaruh bapaknya di tempat yang berbahaya.
Di padang gurun banyak binatang buas, kalajengking, singa, beruang. Wah, itu tempat, artinya papanya sudah menyerahkan dia untuk matilah kamu. Seorang anak kecil, si remaja saudara, ditaruh di padang gurun, sementara kakaknya tentara. Saudara. Daud ditaruh di padang gurun, penuh binatang buas, nyawa taruhannya, habis hidupnya. Tapi Daud, lagu tadi itu ada perkataan Daud, boleh? Walaupun gunung itu tak berpindah, Mungkin persoalanmu belum selesai. Tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Dia punya kuasa, saudara. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Mungkin masih ada. tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Boleh sekali Tuhan lagi. yang setia. Simak kata-kata ini, saudara. Ini kata-kata Daud. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap Masih ada gunungnya, saudara. percaya Kau yang punya kuasa. Tapi kuasanya lebih besar. Sekalipun Dalam ku lembah dalam gelap, bayang-bayang lembah maut sekalipun. gelap, tak mengapa Mengapa? asal Kata Daud. kau di sampingku. Asal Yesus berjalan menyertai. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Cindy. Saya sangat diberkati dengan lagu ini, saudara. Kata Daud, walaupun melewati lembah-lembah kelam, tapi dia tidak pernah takut karena Tuhan berjalan menyertai. Amin. Apapun yang terjadi, terus maju, jalan terus, jangan pernah berhenti. Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Penderitaankah, penyakitkah? Satu kata firman Tuhan, maju terus. Amin. Waktu saya di titik darah penghabisan, doa saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh, mau tidak sembuh, aku tetap percaya Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan-Mu Tuhan. Saya mau disembuhkan, tidak disembuhkan, tidak peduli. Tapi hati saya percaya kepada. Sekalipun aku tidak sembuh sekalipun aku mati sekalipun, aku tetap percaya. Aku tetap maju terus. Apapun yang kau alami hari ini, maju terus. Amin. Tetap berjalan, karena ada Tuhan menyertai kita, saudara. Jangan pernah berhenti percaya. Mujizat belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Ada satu quote berkata begini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat. Kita yang berhenti percaya sehingga tidak alami mujizat. Boleh sekali lagi kita baca? 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan mujizat. Kita yang berhenti percaya sehingga tidak alami mujizat. Tetaplah percaya, tetap percaya, saudara.
Jalan terus. Maju terus. Selama kita disertai Tuhan yang hebat, yang luar biasa, maka akan selalu ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan apa? Tangan kanan kebenaran. Wow, dahsyat. Saudara, imani firman Tuhan ini ya dan amin. Katakan amin. Saat engkau hadapi ketakutan, pegang janji Tuhan. Percayailah firman daripada fakta. Faktanya aku belum sembuh. Faktanya doaku belum dijawab. Faktanya usahaku mandek. Faktanya tidak ada apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Teruslah maju, teruslah berjalan. Ada tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kita. Katakan amin. Sama-sama dengan saya, Tuhan berjalan menyertai saya. 1, 2, 3. Amin, saudara. Yang kedua, 3 kebenaran tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua, baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan berperang bagi kita. Ulangan 24. Tetap fokus ke ulangan itu ya. Sebab Yahweh Elohim, dialah yang berjalan di depanmu. Untuk apa? Berperang bagimu melawan musuhmu. Hari ini mungkin kita di titik darah paling rendah. Di ambang batas kekuatan kita. Kita nggak tahu mau buat apa lagi untuk bertahan hidup. Firman Tuhan menyadarkan kita saat ini Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Percayalah Dia Tuhan yang sanggup bertindak, sanggup menolong kita. Katakan amin. Jangan ragukan itu, saudara. Apa yang membuat bangsa Israel tetap berjalan terus, tidak berhenti di tengah jalan? Keluaran 13 ayat 21. Lihat saudara, baca sama-sama. Yang membuat bangsa Israel terus berjalan, tidak berhenti. Yahweh berjalan di depan mereka dalam apa? Tiang awan pada siang hari dan untuk menuntun perjalanan mereka, dan pada malam hari dalam tiang api untuk memberi mereka terang sehingga dapat terus berjalan siang dan malam. Ada kehadiran Tuhan di sana. Kenapa bangsa terus maju, terus berjalan? Karena ada tiang awan, tiang api, ada kehadiran Tuhan. Kalau engkau sedang dihina oleh orang lain, kalau engkau sedang ditipu orang lain, engkau sedang difitnah, ada Tuhan di sana yang menopang. Percaya saudara. Hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk Tuhan selalu menyatakan kehadirannya. Tadi waktu kita menyembah, wah dahsyat banget. Urapan Tuhan di sini sudah mengalir. Makanya tidak mau berhenti saya bernyanyi. Sempat saya tadi, saya firman 15 menit aja, saya nyanyi aja. Ada kuasa kehadiran Tuhan. Amin. Dia hadir di dalam hidup kita. Dia hadir untuk menyatakan kuasanya. Apa yang harus kita lakukan? Efesus 6:16. Baca sama-sama. Efesus 6:16. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami beban yang berat? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas segalanya apa? Gunakanlah perisai iman sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Perisai iman artinya Yesus. Percayailah Yesus di atas segala-galanya. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Jangan percaya apa kata orang. Jangan percaya dukun-dukun. Bohong itu saudara. Dulu saya pernah ke dukun saudara. Tambah parah. Jangan sekali-sekali saudara. Jangan sekali-sekali.
saudara adalah orang yang sudah dikuduskan Tuhan, amin. Setan itu takut sama saudara. Setan itu takut. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Terang itu Yesus yang ada di dalam hidup kita. Gelap itu setan. Kalau ini dimatikan semua, gelap gulita, saudara bawa senter dari luar. Terang sekecil ini pun bisa mengusir kegelapan di ruang ini. Amin. Kalau tempat ini gelap gulita, saudara bawa senter atau lilin kecil masuk. Ini semua gelap yang ada di ruang ini akan pergi tanpa diusir. Saudara punya otoritas, amin. Jangan takut sama setan. Setan takut sama saudara. Kita dibohongi kan? Jadi jangan nanti di sana ada setan. Wah, jangan takut saudara. Saya tidak pernah takut dengan setan. Karena saya punya otoritas Tuhan. Katakan amin. Setan sudah dilucutkan di kayu salib. Nggak ada lagi. Singa ompong saudara. Hanya bisa nakut-nakutin aja. Jangan pernah takut. Karena kita punya Yesus. Katakan amin. Dia berperang. Waktu mama saya meninggal, adik saya nangis terus. Adik saya orang Kristen. Nangis, udah pernah berhenti nangisnya. Jadi saya di ruang tamu di hadapan jenazah mama saya. Adik saya itu di dalam sama saudara-saudara saya di situ. Saudara-saudara saya itu orang Kristen semua, orang setia gereja semua situ. Tiba-tiba adik saya kesurupan, kerasukan. Dia melotot saudara, matanya muter. Ditahan 5 orang nggak mampu. Wah, mereka karena sudah ada majelis gereja di situ. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tutup. Mereka keluar panggil saya. Kak Nop. Mereka panggil saya kakak Nop. Nofri. Kak Nop. Itu kenapa? Saya ini banyak tamu sini. Masuk saya sudah. Lotot dia lihat ke atas. Ditahan 5 orang, kuat banget saudara. Padahal sudah berapa lama itu nggak mau makan dia saudara, nggak mau makan, kosong terus. Wah, rasukan ini. Langsung saudara, otoritas dari dalam hidup saya, namanya Yesus. Refleks, angkat tangan saya langsung pegang kembali. Dalam nama Yesus. Dari mata melotot, langsung. Dia buka mata. Kak, apa kamu? Oh, mama udah nangis. Pergi setannya. Saya keluar lagi sudah. Ayo, sama-sama di depan. Tamu udah banyak. Jangan takut, Tuhan yang berperang, amin. Tuhan yang berperang. Kita punya otoritas, katakan amin. Dia yang berperang ganti kita, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Oh semuanya tepuk tangan. 1, 2, 3. Kita tepuk tangan untuk memperingati iblis bahwa dia udah kalah. Amin. Jangan takut saudara. Kita punya Tuhan. Saudara punya otoritas. Yang ketiga yang terakhir. 3 kebenaran mengenai pertolongan Tuhan. Yang ketiga. Tuhan apa? Penjamin hidup kita. Masuk lagi Ulangan 20 ayat 4. Alinea ketiga. Baca sama. Sebab Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang bagi melawan musuhmu. Untuk apa? Memberi kemenangan. Sama-sama saya memberi kemenangan. 1, 2, 3. Memberi kemenangan. 1, 2, 3. Artinya dia menjamin hidup kita. Katakan amin. Ada satu pujian berkata begini. Main di mana? F. G. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Boleh semuanya? Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Yesus. Kau tetaplah Yesus penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dia penjamin hidup saudara. Amin. Bangsa Israel. Saya membaca bangsa Israel ya. Keluaran 14 ayat 17. Kita baca sama-sama. Nah, ini. Tuhan sengaja mengeraskan orang Mesir. Kita baca sama-sama ayatnya. Lihatlah, aku akan mengeraskan hati orang-orang apa? Orang-orang Mesir. Tuhan sengaja ya? Sengaja. Aku akan mengeraskan. Sehingga mereka akan mengejar umat itu. Dan aku akan mendapatkan kemuliaan atas Firaun dan semua rombongan besarnya, atas semua kereta-keretanya, dan atas semua pasukan-pasukan kudanya. 18. Orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh ketika aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya berkudanya. Artinya begini saudara, seringkali Tuhan izinkan doamu tidak terjawab. Ini loh, orang Mesir sengaja dikeraskan. Tapi firman Tuhan berkata, dia menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Dia alih-alih, walaupun Tuhan sengaja mengeraskan, tapi Tuhan juga yang menolong bangsa Israel. Tuhan menjamin kemenangan mereka. Amin. Kalau hari ini doamu belum dijawab saudara, mungkin Tuhan sengaja. Tapi tahukah saudara, di balik itu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik yang tidak pernah engkau pikirkan dan tidak pernah engkau lihat. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan, pasti ada berkat yang lebih besar di balik itu. Amin. Percayailah itu saudara. Jangan lihat masalah itu sebagai badai yang besar, sebagai persoalan yang besar. Tetapi lihatlah persoalan itu dengan mata tertuju kepada Yesus. Ada perbuatan Tuhan yang lebih dari sekedar itu di balik persoalan yang saudara alami. Amin. Saya perhatikan, 4 tahun Tuhan sengaja tidak sembuhkan saya. Waktu itu saudara, wah Tuhan, kenapa sih? Percuma saya melayani. Tapi pada akhirnya saudara tahu sutradara film? Saudara pernah nonton film sini? Saya paling suka dengan Rambo, saudara. Saudara tahu Rambo? Kan jago dia kan? Bayangin saudara, satu orang ngelawan ratusan tentara, saudara. Hebat gak itu? Tapi di awal-awal habis dia. Habis. Oh, taruh apa namanya? Taruh rantai di bawahnya. Ada apa namanya? Ada belerang. Sekali jatuh, habis. Kayak mau kalah itu. Tapi itu permainan sutradara. Kalau nggak begitu tidak seru nontonnya. Betul? Saya beritahu saudara, Rambo 3 kali saya nonton. Sampai hari ini kan masih ada di YouTube. Kata istri saya, alah kamu kan sudah nonton. Aku pengen lihat tuh. Muncul, Tuhan itu sutradara yang dahsyat. Mungkin engkau sedang tertatih-tatih berjalan saudara. Tapi tahukah saudara, ada Tuhan yang dahsyat yang menjamin hidupmu sampai di tempat tujuan. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tetap semangat. Jangan kecil hati. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri sebab ada Tuhan yang menyertai. Amin. Jika ada pintu yang tertutup, jangan berhenti, tetap jalan terus karena ada janji Tuhan yang menanti. Katakan amin.
Jika kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, bukan Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Baca quote ini. Seringkali ada quote-nya. 1, 2, 3. Seringkali badai yang terjadi adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Kadang kita tidak sadar bahwa badai yang terjadi dalam hidupmu itu cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya lebih dahsyat. Boleh tampilkan kembali? Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Seringkali badai yang terjadi adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Jadi jangan pernah takut dengan badai. Dan pada akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel. Boleh anak-anak bisa maju? Tidak apa-apa. Keluaran 14 ayat 23. Pada akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel. 1. Pertolongan Tuhan nyata. Keluaran 14 ayat 23-25. Boleh terbaca? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang-orang Mesir mengejar dan mengikuti mereka sampai ke tengah-tengah laut. Bahkan seluruh kuda Firaun, kereta-kereta perangnya dan orang-orang berkudanya. 24. Pada pagi hari, Yahweh yang di dalam tiang api dan awan itu melihat rombongan besar orang-orang Mesir. Dia mengacaukan rombongan besar orang-orang Mesir itu. 25, lihat saudara. Dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka sehingga mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, marilah kita melarikan diri meninggalkan orang-orang Israel, karena Yahweh lah yang berperang untuk mereka melawan orang-orang Mesir. Katakan amin. Ada Tuhan di sana yang menjamin hidupmu. Tampilkan quote ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Kitalah yang seringkali kehabisan percaya kepada Dia. Satu kata, pilihlah untuk tetap apa? Percaya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Kitalah yang kehabisan percaya. Malaslah Tuhan. Jangan berhenti. Maju terus, amin saudara. Penyertaan Tuhan masih koma. Belum finish. Belum titik. Dia berjalan. Dia menjamin hidup kita. Ujung-ujungnya mujizat, amin. Ujung-ujungnya jawaban doa, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ada satu quote lagi. Satu ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun hari ini kita belum melihat jalan keluar, bahkan cenderung semuanya tertutup, tapi percayalah, Dia Tuhan yang menjamin kemenangan. Katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara lihat Ayub. Ayub 1, dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang kaya raya tapi takut Tuhan. Saudara, orang sudah kaya takut Tuhan lagi. Luar biasa. Tapi Ayub pasal 2, tiba-tiba masalah bertubi-tubi. Ayub pasal 2, 3, 4, 5 sampai Ayub 41 masalah bertubi-tubi. Hartanya habis, anak-anaknya mati semua. Istrinya menyuruh kutukilah Tuhanmu. Teman-temannya menjauhi dia. Waktu Ayub kaya, teman-temannya sama Ayub. Ketika Ayub bangkrut, teman-temannya menghindar. Ya, semua habis, tinggal Ayub sendiri. Kesehatannya habis, bukannya hartanya habis, kesehatannya juga habis, anak-anaknya habis, hartanya habis, semuanya habis. Tapi saudara, itu belum titik, masih koma. Ayub tetap jalan terus.
Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Di seluruh keadaan, Ayub tetap fokus kepada Tuhannya, bukan fokus kepada berkatnya. Secara manusia dia bisa kecewa, harta habis, anak-anak mati, kesehatan juga habis, istri juga mencemooh, teman-teman menghindar, habis, bisa kecewa. Tapi ternyata Ayub tidak fokus kepada harta miliknya, tapi Ayub fokus kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub 42, mujizat itu datang. Kalau saudara baca di rumah, kita baca ayatnya. Ayub 42 ayat 10. Ini Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. 12. Kemudian Yahweh memberkati hidup Ayub lebih dari yang sebelumnya. Jangan pernah berhenti. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus maju saudara, terus maju. Masalah bertubi-tubi, terus maju. Ada Tuhan. Terus maju saudara. Kesimpulan terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan berkecil hati, terus percaya. Karena 1, Tuhan berjalan bersama kita. 2, Tuhan berperang bagi kita. 3, Tuhan menjamin hidupmu. Katakan amin. Waktu Yesus di dunia ini, dia juga mengalami persoalan yang berat. Sampai waktu sebelum dia disalib, secara manusia, dia bilang begini, sekiranya cawan ini boleh lalulah Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya dia bilang, Bapa, sekiranya salib ini lalu, tidak usah, saya nggak kuat. Yesus juga mengalami, bukan hanya saudara yang mengalami. Dia mengalami titik darah penghabisan, dihianati oleh muridnya sendiri, dan salib hukumannya. Sebelum dia disalib, Bapa, sekiranya cawan ini lalulah, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Memang tetap disalib, tapi dia mati, dia dikuburkan. Hari ketiga dia apa? Bangkit. Kalau hari ini usahamu mati, kesehatanmu mati, tidak bisa bergerak, masih ada kebangkitan di sana. Masih ada Tuhan menolong. Jangan patah semangat. Masih ada Tuhan. Boleh bangkit bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Panggil nama Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi katakan, oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Boleh saudara saja, boleh saudara angkat tangan. Yesus, angkat tangan dua-duanya.
Tuhan. Amin. Kami hanya perlu Tuhan. Oh Bapa, Kau alasan